Republik Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan negeri ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian tuh mikir kenapa kita semua bisa saling ngerti padahal berasal dari bahasa yang berbeda-beda, dan kenapa bukan bahasa daerah kita yang dipakai secara nasional tapi justru bahasa Indonesia? Nah, di video ini aku akan membahas pentingnya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Raisa Kofifa dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 1001182530047. Nah, dengan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Rido. Nah, teman-teman, bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak zaman dahulu sebagai bahasa komunikasi antar daerah di Nusantara. Karena wilayah Indonesia itu sendiri terdiri dari banyak suku dan bahasa, maka dibutuhkan satu bahasa yang bisa menyatukan semuanya, yaitu bahasa Melayu pada zaman dahulu. Nah, bahasa Melayu itu dipilih karena relatif sederhana, mudah dipelajari, dan sudah digunakan secara luas dalam perdagangan dan interaksi antar masyarakat. Lalu, salah satu momen paling penting dalam sejarah bahasa Indonesia itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai daerah sepakat untuk menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itu nih teman-teman, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan identitas negara, bangsa Indonesia. Seiringnya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan nih, mulai dari perkembangan ejaan, seperti dari ejaan lama yang menggunakan OE menjadi U, lalu penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang sering kita pakai sekarang. Nah, perkembangan ini tuh menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu tuh dinamis dan selalu menyesuaikan dengan zaman. Lalu, kenapa kita perlu mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Yang pertama, untuk memahami identitas bangsa. Bahasa Indonesia itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga bagian dari jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan mengetahui sejarahnya, kita jadi lebih sadar bahwa bahasa ini lahir dari proses panjang perjuangan. Yang kedua, sebagai alat pemersatu, yaitu Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, seperti yang kita tahu. Nah, tapi dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita tuh bisa saling terhubung, bisa saling mengerti tanpa batas, dan memahami sejarahnya, yang membuat kita lebih menghargai peran besar bahasa ini dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nah, lalu yang ketiga, untuk membantu kita memahami perkembangan bahasa. Bahasa itu nggak tetap, dia itu dinamis, yang dimana tetap terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan juga dengan belajarnya sejarah, kita jadi tahu kenapa ada perubahan dalam cara penulisan maupun penggunaan kata. Lalu yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Ketika kita tahu bahwa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan melalui perjuangan, maka akan muncul rasa bangga dan keinginan untuk menjaga serta menggunakannya dengan baik.
Nah, yang terakhir itu agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dengan memahami dasar dan perkembangannya serta sejarahnya bahasa Indonesia, kita tuh nggak hanya sekadar berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga bisa lebih sadar dalam memilih kata dan menyusun kalimat. Nah, jadi teman-teman, mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu penting sekali ya, bukan hanya untuk menambah pengetahuan tapi juga untuk memahami identitas, menjaga persatuan dan menumbuhkan rasa bangga serta bangsa sebagai bangsa Indonesia. Nah, semoga video ini bisa memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan maaf bila ada salah penyampaian, salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.